Siapa sangka aktivitas harian yang salah dan dilakukan berulang bisa menjadi malapetaka. Menunduk, membungkuk, dan mengangkat beban bisa memicu salah satu momok yang paling menakutkan bagi semua orang. Ya, saraf terjepit. Satu kondisi terhimpitnya syaraf oleh tulang yang berpengaruh pada sistem koordinasi tubuh. Tak hanya rasa sakit yang luar biasa, beberapa bagian tubuh lainnya pun terkadang tak bisa berfungsi sempurna. Pengobatan medis yang lama dan tak pula menjamin kesembuhan membuat sebagian besar orang beralih pada pengobatan alternatif untuk penyembuhan yang cepat dan mudah. Terapi pijat dan terapi tulang misalnya, dari yang sifatnya tradisional sampai terapi kekinian yang digandrungi para selebritis. Semuanya menawarkan berbagai efek penyembuhan yang beragam. Tak bisa dipungkiri, ada yang bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa, namun tak jarang pula yang malah berakhir fatal. Apa sebenarnya saraf terjepit dan bagaimana pengobatan yang tepat agar bisa sembuh? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Kadang kalau aku angkat berat, kadang mau nyeri di bagian pinggang atau di leher gitu, nyerinya sampai nyeri banget gitu. Kesemutan gitu. Itu tuh biasanya aku rasain kayak ada agak nyeri-nyeri kayak di bagian leher ataupun punggung. Biasanya kayak gitu tuh aku rasain kalau misalnya aku ngangkat yang berat-berat. Ibarat jaringan kabel listrik yang menjalar ke rumah-rumah, sistem saraf pun menjalar ke seluruh bagian terkecil tubuh. Tujuannya agar semua fungsi tubuh bisa terkoordinasi dengan baik. Saraf bekerja sebagai sinyal penerima informasi, baik yang digerakkan otak maupun dari lingkungan di luar tubuh. Secara kompleks, saraf mengakibatkan manusia dapat berpikir, berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Karena menjalar ke seluruh bagian tubuh, saraf pun rentan mengalami gangguan. Seperti tertekan, terjepit, bahkan tak jarang terputus. Kayak jatuh, kecelakaan ataupun cedera tabrakan kayak gitu kan, itu biasanya saraf kejepit langsung. Tapi kalau misalkan indikasinya aku nggak ngapa-ngapain tapi kenapa saraf kejepit, nah itu biasanya karena ada beberapa aktivitas pasien yang tidak melakukan aktivitas olahraga, otomatis adanya kelemahan pada otot. Jadi ada penurunan fungsi otot yang menyebabkan adanya pergeseran di bagian tulang, sehingga si penopang tulangnya itu nggak kuat dan pada akhirnya di dalam tulang itu ada yang namanya saraf. Nah saraf ini langsung shock ataupun kejang. Mengangkat benda berat menjadi salah satu pemicu terbanyak saraf terjepit. Posisi mengangkat yang salah ditambah posisi beban yang bertumpu pada tulang belakang dapat memberikan efek keterkejutan pada saraf. Saraf terjepit tidak hanya terjadi secara tiba-tiba, melainkan menjadi kebiasaan yang tanpa disadari sebagai pemicu. Bukan hanya itu, rasa nyeri yang dihasilkan akan memberikan sinyal kepada bagian terdekatnya, seperti nyeri pada bagian leher dan berdenyut pada bagian kepala. Sehingga posisi yang benar adalah dengan menitik beratkan pada lutut atau bisa dengan mengambil posisi duduk lalu berdiri. Saraf dari leher akan keluar sampai ke tangan gitu. Sehingga apabila ada saraf yang kejepit di tangan, di leher akan nyerinya akan dirasakan sampai ke ujung tangan gitu, ya. Begitu juga di kaki. Ketika ada saraf kejepit di tulang belakang, ya, tulang belakang di daerah ekor, sarafnya akan diteruskan ke kaki. Selain mengangkat benda berat, aktivitas sehari-hari seperti menggunakan handphone ataupun laptop dengan posisi menunduk terlalu lama juga bisa mengakibatkan perubahan pada tulang leher. Sebuah penelitian menyebut saat ini generasi muda berusia 17 sampai 25 tahun hampir semuanya memiliki posisi tulang berbentuk. Adanya jepitan saraf pada leher yang menjalar sampai ke otak menimbulkan gejala seperti perasaan sensitif, susah mengontrol emosi, serta mudah mengantuk. Sehingga cara pencegahan yang terbaik adalah memperhatikan postur tubuh agar selalu tegak dikala sibuk menggunakan handphone ataupun laptop. Jadi kalau misalnya pekerjaannya sudah lama 2-3 jam bekerja, maka berdiri kemudian berjalan gitu. Nah kemudian berikutnya lagi adalah faktor resiko pada jepitan saraf di punggung bawah adalah ketika orang itu sering mengangkat berat. Jadi kadang-kadang
cara kita mengangkat berat itu juga perlu diperhatikan ya. Sebisa mungkin ketika kita mengangkat berat, punggung kita tidak boleh membungkuk ya, tapi kita harus menekuk kedua lutut kita gitu. Berbagai aksesoris yang dikenakan juga ditenggarai bisa mengakibatkan perubahan posisi tulang yang akhirnya menekan saraf. Tas selempang misalnya, bila digunakan dalam tempo yang lama, maka akan berefek pada turunnya tulang belikat di bagian yang menyandang beban. Turunnya tulang belikat tentu saja memicu terjepitnya saraf dan beresiko terjadi luka di bagian sendi bahu. Kalau ciri khasnya dari pinggang itu biasanya kesemutan dan kebas di bagian kaki. Karena beberapa hal banyak pasien yang merasa bahwa ada hamstring pendek, otot belakangnya ketarik, katanya kan kayak gitu. Sering kram, biasanya kayak gitu nih ya kalau saraf kejepit di bagian pinggang. Ketika mengalami gejala nyeri di bagian-bagian tertentu, sebaiknya dilakukan pengobatan berkala. Namun sebagian penderita saraf terjepit justru memaksakan diri untuk penyembuhan instan. Di antaranya adalah pijat kretek. Meski pengobatan ini belum terbukti secara ilmiah, namun pijat kretek atau chiropraktik dipercaya bisa memperbaiki susunan tulang hingga membantu mengurangi tekanan pada saraf. Dari sisi medis, beberapa hentakan pada bagian tubuh yang nyeri justru bisa menimbulkan bahaya pada saraf di sekitarnya. Apalagi bila hentakan yang dilakukan menghasilkan bunyi. Sebab ketika tulang berbunyi, pertanda ada gerakan sendi yang berlebihan yang tidak dapat dijangkau oleh sendi itu sendiri. Agar tidak menambah masalah, penderita gangguan saraf dianjurkan untuk melakukan fisioterapi sebagai salah satu alternatif rehabilitasi yang aman dan mencegah resiko cacat fisik akibat cedera atau penyakit. Oke, fisioterapi ini tuh meliputi dari preventif, kemudian rehabilitatif. Nah, preventif ini biasanya langsung ke fisioterapi. Walaupun kita tidak memiliki keluhan, kayak apa sih keluhan saya gitu kan. Contohnya tuh keluhan yang sering dilakukan adalah kayak sakit kepala, tegang di leher. Kalau indikasinya suka ngurut, berarti sebenarnya ada something wrong sebetulnya. Karena mungkin bisa jadi ada pergeseran tulangnya atau mungkin bisa kejepit sarafnya. Pengobatan dengan fisioterapi meliputi serangkaian pemijatan yang dilakukan secara skin to skin atau menggunakan tangan secara langsung. Dalam beberapa kasus diberikan pula treatment akupuntur, pengolesan gel, dan infrared. Treatment tersebut berguna untuk merelaksasi otot dan memperbaiki jaringan yang rusak akibat beberapa kesalahan dari kebiasaan buruk. Karena fisioterapi dilakukan oleh para ahli di bidangnya, permasalahan seperti saraf terjepit bisa diatasi dengan baik. Selain melakukan fisioterapi sebagai upaya pengobatan saraf terjepit, ada tindakan operasi yang dapat dilakukan jika kondisi jepitan pada saraf sudah di tahap yang berat. Namun, jika gejala saraf terjepit yang dirasakan masih tergolong ringan, pengobatan bisa dilakukan secara mandiri. Kita lakukan pemijatan di bagian otot yang paling besar. Otot yang paling besar itu ada di paha, betis. Kemudian di sini yang nggak ada sarafnya. Kemudian ada di bagian otot bagian sini, relaksasinya. Contohnya yang sini memang tidak disarankan. Oke. Nah, kalau punggung itu disarankan yang di bagian sampingnya saja. Jangan di bagian tulangnya karena di situ ada bagian sarafnya. Saraf menjadi komponen penting bagi tubuh manusia dan tergolong dalam bagian yang sangat sensitif. Karenanya perlu pengetahuan untuk penanganannya. Pengobatan alternatif bisa saja dilakukan asal benar-benar aman dan tak beresiko.